96,8 Perkasa FM menyalakan energi maju. Kembali kita dalam zona Islami spesial Ramadan sore hari ini, edisi 17 Ramadan 1443 Hijriah. Langsung saja muslimin muslimat kita simak pembahasan dalam kitab hadis Arba'in Nawawi. Hari ini kita memasuki hadis yang ke-25 berkaitan dengan sedekah, langsung bersama dengan Kiai Muhammad Anang Musin. Semoga baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita sampaikan selamat sore kepada para santri Pondok Al-Fattahiyah dan para pendengar Radio Perkasa FM 96,8 FM dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam hidayah taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi, hadis Arba'in Nawawi. Pada sore ini kita telah sampai pada hadis yang ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamis wal ishrun, hadis yang ke-25. An Abi Dzarrin radhiyallahu ta'ala anhu, diceritakan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau menceritakan anna nasan min ashabi Rasulillah, sesungguhnya sekelompok sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, Zahaba ahlud dusur bil ujur. Zahaba ahlud dusur bil ujur, wahai Rasul, sungguh enak jadi orang kaya. Orang kaya itu pergi dengan membawa pahala. Dia melangkah dengan membawa pahala. Yusalluna kama nusalli. Orang kaya itu bisa melakukan sholat seperti halnya kami melakukan sholat. Wayasumuna kama nasum. Orang kaya itu bisa melakukan puasa seperti kami melakukan puasa. Wayatasaddaquna bifuduli amwalihim. Dan orang kaya tersebut bisa bersedekah dengan sebagian hartanya yang kami tidak bisa melakukannya. Maka ketika para sahabat Nabi yang statusnya miskin ini mengeluh kepada Kanjeng Nabi keadaan seperti itu, lalu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Jadi bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Kata Nabi, inna bikulli tasbihatin shadaqah. Ketahuilah, sesungguhnya setiap bacaan tasbih itu bernilai shadaqah. Wa kulli takbiratin shadaqah. Setiap bacaan takbir Allahu Akbar itu sedekah.
Wa kulli tahmidatin shadaqah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah itu bernilai sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah. Setiap bacaan tahlil bernilai sedekah. Wa amrin bima'ruf, memerintah kebaikan, mengajak kebaikan itu bernilai sedekah. Wa nahyin an mungkarin shadaqah. Mencegah perbuatan mungkar itu juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan di dalam buduk salah satu kalian terdapat sedekah. Qalu, lalu para sahabat kembali bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fi ajrun? Apakah seandainya kami melampiaskan syahwat kami, melampiaskan syahwat kami itu mendapat nilai pahala ya Rasul? Maka Kanjeng Nabi menjawab, qala Aro'aitum law wadu'a fi haram akana ali wizrun? Kanjeng Nabi lantas bertanya, coba jelaskan, seandainya hasrat kalian lampiaskan kepada di dalam perkara yang haram, apabila hasrat kalian lampiaskan pada perkara yang haram, akana ali wizrun, bukankah itu akan berdosa? Maka fakadzalika, tentu jawabannya na'am, iya ya Rasul. Fakadzalika, demikian pula, idza wada'aha fi halal kana lahu ajrun, demikian pula jika kalian melampiaskan syahwat kalian kepada orang yang halal, istri-istri kalian, tentu itu bernilai pahala. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang perlu kita pahami bersama, hadis ini menjelaskan jalan-jalan menuju kemuliaan, yakni banyak jalan untuk sedekah. Jadi sedekah itu bisa menggunakan harta dan juga bisa menggunakan yang lain, termasuk sedekah dengan zikir, sedekah dengan tasbih, sedekah dengan tahmid, ataupun bahkan sedekah kita itu dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan juga bahkan sedekah itu kalau bagi orang yang sudah punya pasangan, ya, pasangan itu dengan melakukan hubungan antar pasangan, jadi sesama dengan pasangannya, itu juga bernilai sedekah. Jadi hadis ini menunjukkan tentang betapa luasnya jalan menuju kebaikan, betapa mudahnya seseorang mendapatkan pahala sedekah. Hadis ini diceritakan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ini salah satu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menceritakan mana Kanjeng Nabi pernah memberikan nasihat kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ya Abu Dzarin jadidi safina fa innal bahra amik. Wahai Abu Dzar, perbaharui jadidi safina, perbaharui, kokohkan perahumu, fa innal bahra amik, karena sesungguhnya lautan itu amat dalam, amat luas. Kemudian Kanjeng Nabi juga memberi nasihat, wa khudizadal kamilah fa inna safar ba'idah. Ini nasihat Nabi kepada sahabat Abu Dzar, wahai Abu Dzar, cari bekal yang banyak
karena perjalanan akhiratmu itu amat jauh. Wa khafifil khimla fa innal wa khafifil khimla, ringankan barang bawaanmu karena lereng gunung atau lereng bukit yang akan engkau daki itu amat terjal. Ini pernah disampaikan Nabi kita Muhammad SAW kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi intinya Rasulullah memberi nasihat kepada sahabat Abu Dzar agar sahabat Abu Dzar ini mempersiapkan bekal untuk akhirat. Maka Kanjeng Nabi nasihat pertama jadidis safinah. Wahai Abu Dzar, kokohkan perahumu karena lautan akhirat yang diibaratkan lautan itu amat dalam, amat luas. Jadi Kanjeng Nabi mengibaratkan akhirat itu ibaratnya seperti lautan, ya. Lautan itu penuh gelombang, dalam, ya, lebar, itu lautan luas. Maka kita kalau melewati lautan, mengarungi lautan, ini sulit untuk bisa selamat kecuali apabila perahu yang kita tumpangi itu kuat. Maka demikian pula seseorang itu seseorang itu akan bisa selamat di akhirat apabila bekalnya kokoh, keimanannya kokoh, niatnya ikhlas. Ini baru nanti akan bisa selamat. Jadi Rasulullah mengibaratkan alam akhirat itu seperti seperti lautan. Jadi seperti halnya kita bisa selamat ketika mengarungi lautan apabila perahu kita kokoh, demikian pula kita akan bisa selamat ketika kita datang di akhirat itu manakala bekal kita kuat, bekal kita banyak, niat kita ikhlas, kemudian keimanan kita kokoh. Kemudian yang kedua nasihat Nabi Muhammad kepada Abu Dzar wa khudhiz zadal kamilah fa innas safar ba'idah. Wahai Abu Dzar, cari bekal yang banyak, bekal yang sempurna, karena akhirat, perjalananmu di akhirat itu jauh sekali. Ini Rasulullah menggambarkan akhirat itu ibarat perjalanan yang jauh sekali. Kita mau ke Mekah saja, ya, kita mau haji, mau umroh ke Mekah saja, kalau tidak ada bekal kita tidak berani, apalagi ke akhirat. Maka Rasulullah mengibaratkan perjalanan akhirat itu ibaratnya perjalanan yang jauh, maka harus cari bekal. Itu nasihat Nabi kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Lalu nasihat yang ketiga Kanjeng Nabi kepada Abu Dzar ya Abu Dzarin wa khafifil khimla fa innal aqobah kaudun. Fa innal aqobah kaudun. Wahai Abu Dzar, ringankan barang bawaanmu. Kira-kira barang bawaanmu sing ora patek penting jangan kamu bawa. Fa innal aqobah kaudun, karena jalan lereng gunung itu amat licin, amat terjal, sulit didaki. Ini artinya apa? Gambaran kita itu ketika menuju alamul akhirah itu ibaratnya kita naik lereng gunung yang licin. Kalau kita bawa barang yang banyak kita akan sulit. Oleh karenanya ini sebagai nasihat kepada Abu Dzarin Al-Ghifari supaya sampai di akhirat dengan selamat, tidak begitu payah. Bagaimana? Jangan terlalu membawa perkara yang tidak bermanfaat. Artinya ketika hidup di dunia ini jangan memperbanyak melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Perkara-perkara sing ora patek manfaat ditinggalkan saja, ya. Kita lakukan perkara-perkara yang jelas bermanfaat. Ini
tiga nasihat Kanjeng Nabi kepada Abu Dzar, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Hadis ini diceritakan dari Abu Dzar Al-Ghifari, annanasan min ashabi Rasulillah, sesungguhnya nasan ai jamaatan, ada sekelompok jamaah dari golongan sahabat Nabi. Ini bertanya kepada Nabi Muhammad. Sekelompok golongan dari sahabat Nabi ini, dalam riwayat lain disebutkan, dalam riwayat Bukhari disebutkan annahum min fuqara'il muhajirin. Jadi yang datang kepada Kanjeng Nabi yang bertanya ini adalah sahabat muhajirin yang miskin. Jadi sahabat muhajirin itu sahabat yang hijrah bersama Nabi dari Mekah menuju Madinah. Jadi sahabat yang ikut hijrah dari Mekah menuju Madinah itu sebenarnya sangat ingin mendapatkan pahala sedekah, cuman para sahabat muhajirin ini kebanyakan orang miskin karena tidak membawa barang dari Mekah, tidak begitu banyak itu ya. Makanya ketika sahabat muhajirin yang miskin ini melihat orang kaya ketika sangat mudah melakukan kebaikan, bisa sedekah ke sana kemari, ini sahabat muhajirin yang miskin ini merasa beliau itu ingin seperti itu. Kok enak men ya, ghibtah, bahasanya bukan iri tapi ghibtah. Jadi ada keinginan bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh orang kaya. Ini namanya ghibtah. Jadi ucapannya para sahabat muhajirin yang miskin ini bukan hasud, bal huwa ghibtah. Jadi karena napa niku ingin bisa melakukan kemuliaan seperti yang dilakukan oleh orang kaya. Makanya sahabat muhajirin yang miskin-miskin ini sowan kepada Nabi, lalu mengadukan itu tadi, bagaimana caranya supaya nanti kita yang miskin-miskin ini bisa melakukan amalan yang bisa membandingi amalannya orang kaya. Maka akhirnya sahabat Kanjeng Nabi, sahabat muhajirin yang miskin ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasul, dhahaba ahlud dusur. Ya, dhahaba ahlud dusur, wahai Nabi, sungguh enak jadi orang kaya. Orang kaya itu kalau pergi setiap langkahnya dia dapat pahala ya Rasul. Dhahaba ahlud dusur bil ujur. Orang kaya itu kalau melangkah, melakukan sesuatu itu mudah sekali mendapatkan pahala. Maksudnya bagaimana? Orang kaya itu bisa mendapatkan pahala sholat, bisa sholat seperti halnya kami bisa sholat. Wayasumun kamat nasum. Orang kaya itu bisa puasa seperti halnya kami yang miskin ini puasa. Tetapi ketika kami tidak bisa sedekah, orang kaya bisa sedekah ya Rasul. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi enaknya jadi orang kaya itu di samping bisa sholat, bisa puasa, sebagaimana kami sholat puasa, orang kaya itu bisa sedekah wahai Rasul. Bisa sedekah dengan sebagian hartanya. Lah ini kalau kami tidak bisa ya Rasul, kami tidak bisa. Lah para sahabat bertanya seperti ini sekali lagi bukan karena hasud, tetapi ghibtah, ingin seperti bisa melakukan kemuliaan sebagaimana yang dilakukan oleh orang kaya. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau Kanjeng Nabi berkata, menjawab begini, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Ya, wahai para sahabatku, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan
bagi kalian semua jalan untuk bersedekah. Kalau kalian tidak usah susah, bahasanya ngoten, kalian tidak usah susah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan untuk kalian jalan-jalan yang bisa kalian gunakan untuk sedekah. Ini mengindikasikan bagaimana? Mengindikasikan ternyata sedekah itu tidak hanya dengan harta, tapi juga dengan yang lain, dan nanti akan kita kupas. Kita lanjutkan pembahasan seputar sedekah, semoga baik. Ya, kita lanjutkan pembahasan ini. Jadi para sahabat fuqaraul muhajirin, yakni orang-orang muhajirin yang ikut hijrah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang miskin, itu ketika melihat ada sahabat kaya, ya, itu merasa nopo nggih, kalah pahala itu. Kalah pahala. Kenapa? Karena orang kaya itu bisa sholat, bisa puasa, juga bisa sedekah. Pemahaman para sahabat fuqaraul muhajirin, sedekah itu hanya dengan harta saja, sehingga orang kaya bisa sholat, bisa puasa, orang miskin juga begitu. Tetapi ketika orang kaya bisa sedekah, orang miskin tidak bisa. Maka akhirnya para sahabat yang miskin itu wadul kepada Kanjeng Nabi Muhammad, bertanya kepada Nabi. Ini pertanyaan ini maksudnya adalah untuk minta petunjuk kepada Nabi. Minta petunjuk kepada Nabi, mungkin ada cara lain supaya amal para sahabat muhajirin ini bisa imbang dengan orang-orang yang kaya tadi. Dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau lalu menjawab begini. Kanjeng Nabi menjawab, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Wahai para sahabatku, kalian semua meskipun miskin tidak usah susah, ya. Mboten usah susah. Kenapa? Bukankah Allah Ta'ala telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Artinya begini, jangan kamu pahami sedekah itu hanya dengan uang. Wal makna la ta'taqidu anna shadaqah khassah bil amwal. Jangan kamu kira sedekah itu hanya dengan uang. Sedekah dengan uang juga bisa, ya. Sedekah dengan barang juga bisa. Tetapi sedekah dengan perkara lain juga bisa. Fa innallaha ta'ala qad sayyara lakum ma taf'alunahu wa yasulu lakum ali atsawabun katsawabis shadaqah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala niku telah menjadikan untuk kalian jalan-jalan yang kalian meskipun miskin namun bisa mendapat pahala seperti pahala sedekah. Apa itu? Kanjeng Nabi menjelaskan, inna bikulli tasbihah shadaqah. Ketahuilah nek awakmu kepengin sedekah, setiap bacaan tasbih itu bernilai sedekah. Jadi kita ngucapkan subhanallah, 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 setiap tasbih itu sedekah. Setiap bacaan subhanallah itu sedekah. Wa inna bikulli takbirah shadaqah. Dan setiap bacaan takbir itu apa? Allahu Akbar. Setiap bacaan Allahu Akbar itu bernilai sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah. Setiap bacaan tahmid itu ucapan alhamdulillah, itu sedekah. Itu sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah. Setiap bacaan tahlil, membaca la ilaha illallah, itu sedekah. Wa amrin bima'ruf, mengajak kebaikan, itu sedekah. Mencegah kemungkaran, sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, dan bahkan dalam kemaluan istri kalian juga terdapat sedekah. Nah, ini artinya apa?
Kanjeng Nabi ingin menunjukkan kepada para sahabat bahwa sedekah niku mboten namung dengan harta. Sedekah dengan harta bisa, tapi kalau memang kita tidak memiliki harta, kalau kita ingin mendapat pahala sedekah, bagaimana caranya? Kanjeng Nabi memberi jalan, kita zikir. Zikir itu sedekah. Kita zikir subhanallah, 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 itu sedekah. Satu bacaan tasbih kita sedekah. Kita membaca alhamdulillah, 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 itu sedekah. Ya. Kita membaca tahlil la ilaha illallah, itu juga sedekah. Kita baca takbir Allahu akbar, sedekah. Makanya zikir itu adalah sedekah. Jadi kalau kita tidak punya harta, maka kita bisa mendapat pahala sedekah dengan apa? Dengan zikir. Jangan berkecil hati kita. Ya kalau kita diberikan rizki oleh Allah, misalkan kecukupan ekonomi, ya kita sedekahnya di samping dengan zikir, sedekah dengan harta. Tetapi apabila Allah tidak menjadikan kita orang yang cukup, ya, Allah menguji kita dengan kemiskinan, jangan berkecil hati, jangan susah. Kenapa? Karena setiap zikir kita bernilai sedekah, setiap tasbih sedekah, setiap tahmid sedekah, kemudian tahlil juga sedekah. Makanya kalau kita mau tahlilan, ya, tahlilan itu kan banyak sedekah itu sebenarnya. Kenapa? Karena ketika tahlil yang dibaca bukan hanya la ilaha illallah, bukan hanya la ilaha illallah, tapi ada subhanallah, ada astaghfirullah, ada alhamdulillah, dan seterusnya. Kemudian bacaan-bacaan zikir yang lain. Makanya kalau kita tahu sebenarnya ketika kita tahlilan itu banyak sedekah yang kita lakukan. Tapi sedekahnya bukan dengan harta, tapi dengan zikir. Kita ikut istighosah, ya. Kita ikut istighosah itu juga sedekah. Karena setiap bacaan zikir itu bernilai sedekah. Ini adalah napa niku ilmu pemberitahuan saking Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan sampai kita itu kalah. Kalau kita misalkan jadi orang miskin, tidak akan kalah pahala kita dengan orang kaya, asalkan kita punya kemauan. Sebab nopo? Allah itu maha adil. Kalau ibadahnya orang kaya, ya mungkin dengan sedekah harta, tetapi sedekahnya orang miskin, diantaranya dengan zikir. Ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa amrin bima'ruf sedekah, wa nahyin an munkar sedekah. Tidak hanya zikir, tetapi apabila kita mau mengajak kebaikan, inilah kita mengajak kebaikan, mulang sholat, mulang carane wudu, mengajarkan ilmu, mengajak masyarakat supaya istiqomah menjalankan sholat 5 waktu, mengajak masyarakat supaya puasa Ramadan, ya, mengajak masyarakat supaya senang membaca Al-Quran, maka subhanallah, ini adalah termasuk amrin bima'ruf, ya, memerintah kebaikan. Masalah orang yang kita ajak mau mengikuti atau tidak itu urusannya dia. Ya, yang penting kita mengajak itu sudah dapat pahala. Kalau kita mengajak masyarakat sing urung sholat dijak diwarai sholat, kita mengajaknya supaya dia mau sholat, meskipun orang yang kita ajak tidak mau, kita sudah dapat pahala amar ma'ruf tadi. Kemudian kalau ada orang yang melakukan kemungkaran, kemaksiatan, kalau kita mau berusaha menasihatinya supaya meninggalkan kemungkaran tersebut, umpama meskipun dia tidak mau, kita sudah dapat pahala. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi mungkar
itu asalkan kita lakukan dengan cara yang betul, kita akan dapat pahala. Meskipun umpama yang kita ajak belum mau, yang kita larang supaya meninggalkan kemungkaran tidak mau, meskipun demikian tetap kita sudah dapat pahala. Ini sangat mudahnya kita mendapatkan pahala sedekah tadi. Dan bahkan Kanjeng Nabi mengatakan wa fi bud'i ahadikum sedekah, pada buduk itu farji, kemaluan istri-istri kalian itu terdapat sedekah. Nah ini saking mudahnya dapat pahala sedekah, tapi bagi orang yang sudah nikah. Para sahabat heran lalu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fi ajrun? Wahai Nabi, apakah benar seperti itu? Apakah ketika salah satu dari kami melampiaskan syahwat kami kepada istri kami itu bernilai pahala? Sahabat ini bertanya sambil merasa heran, masa begitu gitu ya. Maka Kanjeng Nabi Muhammad lalu menjawab begini, ara'aitum, coba bagaimana pendapatmu? Bagaimana menurutmu? Lawadha'a fi haram, apabila syahwatmu kamu lampiaskan kepada orang yang haram, akana ali wizrun, apakah atau bukankah hal itu juga berdosa? Maka jawabannya, na'am ya Rasul, tentu. Kalau kita melampiaskan syahwat kami kepada orang yang haram tentu berdosa. Oleh karenanya, fakadzalika idza wadha'a fil halal kana lahu ajrun. Demikian pula ya, ketika nafsu atau syahwat kalian lampiaskan kepada istri kalian, maka itu juga mendapat pahala sedekah. Makanya ini termasuk sedekah yang paling enak, yang paling mudah ya, seperti ini. Tapi syaratnya nikah. Maka pentingnya pernikahan di sini. Mula oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya, ini kalau seorang pemuda-pemudi ya itu sudah punya hasrat, dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Jangan sampai ditunda, misalkan ngenteni napa niku kuliah lulus menanti inilah. Kalau Rasulullah metodenya tidak begitu. Ya, yang penting kalau sudah ada hasrat itu silahkan melakukan pernikahan. Kenapa? Karena manfaat dari pernikahan itu besar sekali. Jadi bahkan ketika dalam pernikahan itu apabila niatnya benar, ya, niatnya benar, subhanallah dia dapat pahala. Dan bahkan Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwa an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah adalah sunnahku, kata Nabi. Maka barang siapa yang raghiba an sunnati, raghiba itu kalau setelahnya an itu faid maknanya sengit. Barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, maka falaisa min, tidak termasuk golongan terbaikku, kata Nabi. Jadi dianjurkan, dalam hadis yang lain disebutkan ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul faraj wa man lam yastati fa ali bisaum fa innalahu wija. Kata Nabi napa? Wahai para pemuda, juga memasukkan pemudi niki, apabila kalian sudah punya hasrat dan punya biaya untuk nikah, falyatazawwad, segera nikahlah. Kenapa? Karena dalam pernikahan itu bisa menundukkan pandangan. Fa innalahu aghaddu lil basar. Fa innalahu aghaddu lil basar, fa innahu aghaddu lil basar. Karena pernikahan itu bisa menundukkan pandangan, wa ahsanul faraj, bisa menjaga kemaluan. Tetapi kalau memang sudah punya hasrat cuman belum punya biaya, bagaimana? Kata Nabi, fa ilam yastati, kalau tidak mampu maka hendaknya kalian berpuasa, kata Nabi. Kenapa? Karena puasa itu bisa menundukkan nafsu. Nah, ini sebagai napa niku motivasi ya,
motivasi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa untuk mendapatkan pahala sedekah itu sangat mudah. Betul loh. Jadi mendapatkan pahala sedekah itu sangat mudah asalkan kita mau. Dengan dzikir itu juga sedekah, ya, dengan tasbih itu sedekah, dengan tahmid sedekah, dengan semua dzikir sedekah. Kemudian kita mengajak manusia melakukan kebaikan itu juga sedekah. Mencegah kemungkaran itu juga sedekah, dan bahkan melakukan hubungan suami istri dengan pasangannya itu pun juga bernilai sedekah. Mudah-mudahan dawuh Kanjeng Nabi ini sebagai motivasi bagi kita semuanya, sehingga kita itu senang untuk napa niku setiap hari kita usahakan untuk sedekah. Kalau memang kita mampu sedekah dengan harta, kita sedekah dengan harta. Namun kalau kita misalnya tidak mampu sedekah dengan harta, bagaimana? Ya kita sedekah dengan dzikir, kita sedekah dengan tasbih, kita putar tasbih kita, ya kita sedekah dengan tahmid, kita sedekah dengan tahlil, bacaan dzikir, ya ini sedekah. Kemudian kita mengajak orang lain yang belum ibadah supaya dia melakukan ibadah, ini juga bernilai sedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang ahli sedekah, ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu kawan perkasa muslimin muslimat pembahasan seputar sedekah yang tadi sudah dijelaskan secara lengkap oleh Kiai Muhammad Anam Muhsin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan juga bisa kita implementasikan dalam setiap aktivitas kita sehari-hari, terutama salah satunya adalah aktivitas sedekah. Dan sebelum kita akhiri Zona Islami Spesial Ramadan sore hari ini, kita tutup majelis yang mulia ini dengan lantunan doa bersama Kiai Muhammad Anam Muhsin. Semoga. Mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan doa bersama-sama, nggih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang dicintai Allah. Allah mudahkan kita melakukan kebaikan yang menjadikan Allah ridho. Allah jadikan kita hamba-hamba yang dicintai Allah fid dunyal akhirah. Amal ibadah kita diterima, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika sakaratul maut semoga kita semuanya ditakdirkan oleh Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a amalan sholihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kawan perkasa muslimin muslimat Zona Islami Spesial Ramadan hari ini. Dan akhirnya saya Amir Fatah pamit. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.